Halo Halo anak-anak. salam jumpa kembali dalam kegiatan Bina Iman kita kali ini. Nah, Mr. Dian, Iya, gimana Pak Iro? supaya lebih semangat mengikuti kegiatan Bina Iman Ali ini, coba ya Mr. Dian lihat nih, Mr. Hero ada bawa tempat untuk tulis ya, bawa alat tulis. Kira-kira gimana nih, mau ngapain sini? Kita mau bermain sulap lagi. Nah, biar kegiatan Bina Iman hari ini lebih seru, maka kita akan awali dengan permainan, dengan bermain sulap. Oke, ikutin ya, ayo. Oke, Pak Dian. Jadi di sini Mr. Hero itu punya satu permainan. Permainan apa itu, Mister? Menarik loh, Pak Dian. Jadi permainannya itu kayak ketika kita mengikuti Bina Iman minggu lalu kan. Jadi saya itu memberikan renungan ke anak itu dalam bentuk angka-angka. Oh ya, kayak Josandi, Mister. Kayak Josandi, jelas dong, kayak Josandi. Terus dan saya kira anak-anak pasti masih penasaran gitu bermain dengan angka-angka. Gimana nih, Mister? Permainannya? Apalagi kan anak-anak kita itu wah paling hebat, jago dengan permainan angka-angka kayak matematika gitu kan, Pak Gali? Iya. Mereka kan hebat-hebat gitu ya kalau misalnya matematika. Nah, Pak Dian, ini kan kita mau bermain angka-angka. Nah, permainan angkanya itu saya nanti bisa menebak tanggal lahirnya Pak Dian. Ah, masa sih Pak Iro? Ah, nggak percaya. Gimana caranya coba? Ayo, oke, kita mulai ya. Oke, coba Mulai. kita coba. Oke. Pak Dian ingat tanggal lahir ya? Tentu ingat dong. Bentar. Oh, ingat. Mungkin lupa tanggal Gimana Pak Iro? lahir. Gimana? Oke. Nah, sudah ingat ya tanggal lahirnya? Oke, sudah ingat. Coba Pak Dian tanggal lahirnya itu dikalikan 2. Oke, coba. Coba. Oh ya, pakai kalkulator ya. Kali 2. Dikalikan dengan angka 2. Oke. Sudah tahu hasilnya kan? Oke. Dah. Bentar. Ini tanggal lahir Mister ya. Oke. Pokoknya Mr. Hero nggak boleh tahu. Mr. Hero nggak boleh tahu. Oke. Oke, perhatikan ya, anak-anak. Mr. Hero nggak tahu tanggal lahirnya Mr. Dian. Oke. Sudah dikalikan dengan 2 ya? Oke. Oke. Kalikan dengan 2. Oke. Oke, hasilnya tunjukkan ke anak-anak biar anak-anak kita tahu. Oke, udah anak-anak, ingat ya. Nah, setelah dikalikan dengan 2, sekarang ditambahkan dengan angka 3. Oke, ditambah dengan Angka 3. 3. Oke. Ditambahkan dengan angka 3. Oke, ditunjukin lagi ke anak Mr. Dian. Siap Pak Iro, siap. Biar Nah, anak-anak ini ya kita teman-teman. Oke. Oke, udah ya. Oke. Lalu dari hasilnya itu dikalikan dengan 5. Dikalikan dengan 5. Dengan 5. Oke. Sudah. Oke, ditunjukin lagi ke anak-anaknya. Oke, udah ya, anak-anak perhatikan ya. Udah dikalikan dengan 5. Nah, sekarang Mr. Dian tinggal memberitahukan ke Mr. Hero hasil akhirnya. Oke. Memberitahukan saja hasil akhirnya. Hasil akhirnya 135. 135 ya? Iya, benar ya hasilnya? 135. Benar ya? Oke. Nah, dari angka ini Mr. Hero bisa tahu ya. Mr. Hero bisa tahu tanggal lahirnya Mr. Dian nih. Tanggal lahir Mr. Dian itu adalah tanggal 12. Loh, kok Bener nggak? Mister tahu? Bener nggak? Tanggal 12? Iya, benar. Percaya nggak? Belum, kalau satu kali belum percaya. Oke, sekarang Coba. mau tahu bulannya? Mau? Oke, boleh. Oke, sekarang bulannya ya. Bulannya. Sekarang bulan lahirnya Mr. Dian dikalikan dengan 2. Oke, coba. Bulan lahirnya dikalikan 2. Dikalikan 2. Nah, ini ya teman-teman. Oke, Mr. Hero nggak tahu nih. Oke, udah Udah. dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan 3. Ditambahkan dengan 3. Oke. Dengan angka 3. Terus? Oke, udah ya. Kalikan dengan angka 5. Hasilnya dikalikan dengan angka 5. Oke.
Oke, udah? Udah. Oke, silakan Mr. Gali Mr. Dian beritahukan hasilnya. Berapa? 105. 105. Iya. Oke. Bulan lahirnya Mr. Dian itu adalah bulan berapa ya? Berapa nih? Nggak tahu. Bulan September. Loh, kok bener? Bener Wih, nggak? Pak Hiro ternyata pesulap beneran ini. Nah, jadi gini Mr. Dian. Sebenarnya segala sesuatu itu kalau kita percaya itu pasti kita akan tahu ya. Apalagi kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Wah, apa yang nggak bisa, segala masalah itu pasti selesai. Tidak ada yang mustahil ya Pak Hiro? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wih. Maka anak-anak, untuk Bina Iman kita kali ini temanya itu adalah tentang percaya. Nanti dalam bacaan ini ya, dalam Bina Iman kali ini itu tentang percaya ya, tentang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Allah. Saya penasaran nih Mister, kok tadi kenapa sih dikaliin 2, terus ditambah 3, terus dikali lagi 5, terus Pak Hiro kok bisa tahu itu ada maknanya atau gimana sih? Nah, Mr. Dian, jadi seperti yang sudah dibilang tadi itu kita harus percaya Pak Dian. Jadi gini, tadi kan ada angkanya dikalikan dengan 2, Iya. terus ditambahkan dengan 3, terus dikalikan dengan 5. Nah, Pak Dian gini, angka 2 ini itu maknanya itu sebenarnya mau mengingatkan kita ya. Ini sebenarnya situasi di mana kita sedang berdoa. Ada 2 pribadi kita dengan Allah, berdua dengan Allah. Ya, situasi berdoa kan berarti kita berdua dengan Tuhan. Kita berdoa. Lalu kemudian Pak Dian, angka 3 ini, kita kan tadi berdoa dengan Allah gitu kan. Berarti berdoa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, gimana angka 5 ini? Nah, Pasti 5 penasaran itu apa kan? nih? Nah, coba Pak Dian gini tangannya. Hitung ada berapa jarinya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, kalau kita memberi, apakah kalau misalnya kita memberi cuman gini doang? Pastinya kita memegang begini kan? Lalu kita memberi. Nah, sebenarnya 5 ini adalah angka untuk bersikap dermawan. Oh iya. Ketika kita mau memberikan sesuatu dari apa yang kita punya kepada orang yang sangat membutuhkan, pasti kita akan memberi dengan 5 jari ini. Makanya lebih banyak tadi dikalikan 5. Artinya supaya kita lebih banyak lagi memberi, menjadi seorang dermawan. Sama seperti sekarang. Sekarang kan masa prapaskah. Berarti kita harus berderma, kita harus memberikan derma. Memberikan kepada orang yang membutuhkan. Memberikan benar, memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, gitu anak-anak, itu artinya ada angka 2, 3, dan 5. Maka kalau dengan begitu ya, dan juga sambil kita percaya, maka apapun itu pasti bisa terjadi. Kayak tadi ya, karena Mr. Hiro benar-benar yakin, benar-benar percaya, maka Mr. Hiro bisa tahu, bisa ketebak ya, tanggal lahir sama bulan lahirnya Mr. Dian. Gitu Mr. Dian. Hebat, luar biasa. Nah, Mr. Dian, ini kan tadi kita sudah bermain ya di awal kegiatan Bina Iman ini, kita sudah bermain. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan gerak dan lagu, lalu kemudian kita akan masuk ke dalam doa. Lalu kira-kira nanti setelah kita gerak dan lagu lalu kemudian berdoa, lalu kita ngapain ya Mr. Dian? Mendengarkan renungan. Mendengarkan renungan. Tapi jangan lupa, pastinya harus ada firman Tuhan. Oke, selamat menikmati. Halo anak-anak, sebelum memulai kegiatan Bina Iman hari ini, mari kita awali dengan doa. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, puji syukur kepadamu atas berkat-Mu karena telah memberikan perlindungan kepada kami. Hari ini ya Bapa, kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Berkatilah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar bisa mau menerima sabda-Mu dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Doa yang sederhana ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Bacaan kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak SD Talenta, jumpa kembali dengan Mr. Eka di Renungan Bina Iman Anak. Kalian sudah mendengarkan bacaan hari ini tentang apa? Tentang Nikodemus, ya, Nikodemus yang berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menjelaskan bagaimana kita harus percaya kepada Allah. Dan bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita umatnya sehingga Dia, Allah, berkenan mengutus puteranya yang tunggal untuk menemani kita di dunia ini. Ya, pertanyaannya adalah, apa itu kasih? Ya, apa itu kasih? Tahu nggak anak-anak apa itu kasih? Apakah kasih itu seperti misalnya kita dekat dengan teman atau seperti apa? Bukan ya tentunya ya. Kasih itu adalah pengorbanan, ya, pengorbanan diri. Apapun itu bentuknya. Misalnya ketika anak-anak mau mengerjakan tugas atau mengerjakan PR di rumah, sementara
anak-anak itu sebetulnya pengen bermain sama teman-temannya. Nah, ketika anak-anak mau memilih untuk mengerjakan tugas, saat itulah anak-anak sedang melakukan yang namanya perbuatan kasih, ya, mau mengorbankan kesenangan diri demi sesuatu yang lebih besar, demi sesuatu yang lebih baik. Sama seperti Allah mengutus putranya Yesus ke dunia ini, itu karena kasihnya. Ia rela mengorbankan putranya demi sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Penebusan dosa manusia. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan mengorbankan putranya untuk kita, maka kita pun sebagai anak-anak Allah harus mau melakukan perbuatan kasih. Ya, perbuatan kasih dimanapun kita berada. Pada intinya perbuatan kasih itu berkaitan dengan semua perbuatan baik, segala perbuatan baik yang kita lakukan dimanapun kita berada, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misal di masa Prapaskah ini, anak-anak diminta untuk menyisihkan sedikit pendapatan atau uang anak-anak untuk dibagikan kepada orang lain melalui aksi puasa pembangunan. Itu pun perbuatan kasih. Atau ketika pagi hari anak-anak bangun tidur lalu melipat pakaiannya, melipat selimut dan menyusun atau merapikan tempat tidur, itu pun perbuatan kasih. Yesus sendiri mengajarkan hal itu kepada kita ketika ia menyampaikan dua hukum utama, yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ya. Tujuan hidup kita adalah untuk melakukan itu. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah melalui tindakan-tindakan kita dan mengasihi sesama. Cara mengasihi Allah yang sederhana bagaimana? Dengan melakukan perbuatan baik terhadap sesama. Sebagaimana Yesus katakan dalam sebuah kisahnya, yaitu tentang kisah penghakiman terakhir, di mana dia mengatakan, apapun yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, itu kita melakukan untuk Allah, terutama jika kita melakukan itu untuk saudara-saudara kita yang miskin, untuk saudara-saudara kita yang menderita sengsara, itu kita melakukannya untuk Allah. Nah, maka anak-anak, ajakannya sederhana, mari kita berbuat kasih dimanapun kita berada. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik agar hidup kita semakin bermakna bagi orang lain, agar hidup kita semakin berarti bagi orang lain, dan kehadiran kita menjadi berkat. Semoga Tuhan memberkati kita. Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian aktivitas. Hari ini kita akan membuat pohon kebaikan. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke alat dan bahannya. Yuk kita lihat. Dari bahan-bahannya kita punya kertas lipat, kemudian gunting, serta 2 buah kalender bekas. Iya, bisa kalian pakai kalender dari sekolah. Betul. Kalender. Lalu kalian juga harus siapkan double tip dan juga alat tulis. Betul. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita akan lihat cara buatnya. Let's go! Oke, pertama-tama dari kalender bekas tadi kalian lipat 2 seperti ini ya, lipat 2 seperti ini. Kemudian nanti akan kalian gunting tengahnya. Dan akan menjadi seperti ini. Betul. Nah, nanti kalian gunting menjadi 2 sehingga menjadi seperti ini. Betul. Setelah itu kita bisa lipat. Lipat lagi ya, dilipat jadi 2 lagi ya. Tapi yang ini tidak digunting. Betul, tapi akan kita gambar. Oke, kita gambar apa Miss Kiki? Kita akan gambar pohon yang besar. Oke, silakan Miss Kiki gambar pohonnya. Oke, Miss akan coba gambar pohonnya. Sebentar ya. Untuk pohonnya boleh bebas nggak Miss? Boleh dibuat menurut kreasi kalian saja. Iya, betul. Buat yang besar. Oke. Nah, seperti ini. Betul. Kemudian setelah itu apa Miss? Nah, setelah ini kita akan mengguntingnya. Menggunting. Jadi kalian gambar cukup gambarnya itu setengah saja. Oke, kita coba untuk mengguntingnya. Digunting.
kita gunting ya. Saat memakai gunting harus hati-hati. Betul. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Tara! Pohon gede. Ya, pohon yang besar. Pohon yang besar. Betul, kalian butuh sebanyak 4 pohon. Ya. Jadi nanti akan jadi Ya, sebanyak ini Nanti ya, kalian ada 4 butuh ya. 4. Nah, kita akan gunakan yang bagian putihnya. Betul. Nah, jadi untuk yang lainnya, untuk bagian yang dalamnya akan kita beri double tip. Sekarang kita tempel double tip dulu ya. Iya. Nah, kalian cukup memberikan double tip di 2 lembar saja, 2 lembar, dan ditempel ke 2 sisinya. Yeay. Sekarang udah jadi deh pohonnya. Iya. Nah, seperti ini nanti pohon yang akan jadi hasilnya. Betul. Setelah itu, kita akan membuat buah-buah kebaikannya. Buah kebaikan. Kita taruh dulu pohonnya. Foto guys. Nah, buah yang kalian buat boleh kalian kreasikan seperti yang kalian suka saja. Misalnya ada yang suka buah strawberry, buah apel, buah mangga, atau buah yang buah lainnya. jeruk. Ya. Ya. Di sini kita mau buat buah jeruk. Ya. Nah, jadi kita siapkan 3 Kertas lipat. ya 3 lembar kertas lipat. Boleh warna apa saja. Karena kita mau membuat buah jeruk, jadi kita akan membuat lingkaran. Untuk mempermudahnya, Kita lipat jadi 4. oke, supaya gambarnya terlihat bagus, kita balik aja ya, Miss Kiki. Boleh. Oke. Nah, untuk warna yang lainnya, kita gunakan warna coklat untuk tangkainya dan warna hijau untuk daunnya. Betul. Sekarang kita bikin dulu ya lingkarannya. Yang besar. Oke. Oke, Miss Kiki gambar tangkai dan daunnya. Oke. Kita gunting ya. Sekarang Miss Cynthia akan gunting. Dan Miss Kiki akan menggambar. Gunting buah jeruknya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunting daunnya. Betul. Oke, setelah semuanya siap, kita gunakan lem atau double tip untuk menempel setiap bagiannya menjadi Betul. satu. Jadi bisa terlihat kalau ini buah Jeruk. Nah, di sini Miss Cynthia sudah siapkan yang sudah jadi. Jadi jangan jadi seperti ini ya. Ya, bisa seperti ini. Betul. Nah, kalian bisa tulis kebaikan kalian di buah ini yang sudah kalian buat. Betul. Tulis kebaikan kalian setiap harinya ya. Kebaikan apa yang sudah Miss Kiki hari ini lakukan? Membantu Mama mencuci piring. Oke, kita tulis dulu ya harinya. Hari ini hari Rabu. Lalu
kebaikannya membantu Mencuci piring. ya, membantu Mama mencuci piring. Nah, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya. Setelah itu kalian berikan double tip atau lem di Betul. bagian Belakang. lalu kita siapkan pohonnya. Pohon. Bisa kalian nanti tempel seperti ini. Nah, jika kalian sudah membuatnya setiap hari, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadilah pohon kebaikan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, Miss ingatkan kembali alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Betul. Ada kertas lipat, kemudian ada Gunting, serta 2 buah kalender bekas. ya, lalu double tip dan juga alat tulis. Betul. Selamat mencoba. Dah. Nah, tidak terasa ya Pak Iro ya. Sudah selesai kegiatan Bina Iman kita hari ini. Seru kan Ustaz Yan? Iya, seru banget Mister. Apalagi tadi ada aktivitas yang begitu keren, luar biasa. Karena Bina Iman itu selalu menghadirkan sesuatu yang baru, Ustaz Yan. Pasti menyenangkan ya, Pak Pasti Iro. tentunya menyenangkan, anak-anak kita pasti senang, Ustaz Yan. Makanya dilihat aja dari mereka aja, anak-anak kita ini semangat banget mengikuti kegiatan Bina Iman. Nah, anak-anak, demikian untuk kegiatan Bina Iman kita kali ini. Nah, untuk menutupi Bina Iman kita hari ini, Bina Iman yang sangat seru ini, kita akan tutup dengan berdoa dan juga nanti ada lagu dan gerak bersama. Oke, tetap semangat mengikuti kegiatan Bina Iman setiap Sabtu. Dadah. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah mendampingi kami dari awal hingga akhir dalam mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini berguna bagi kami, semakin kami dapat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bapa, berkatilah kami terlebih atas kesehatan kami. Semoga kami selalu dapat mengikuti Bina Iman ini dengan baik, sehingga iman kami semakin tumbuh dan berkembang demi memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan padamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.